Saudara-saudari yang terkasih, tadi pada awal perayaan Ekaristi ketika membacakan intensi itu saya agak terhenti sebentar. Intensinya itu tertulis intensi ke-6 tahun Yosef Wawa. Saya dalam hati berpikir, karena saya baru lihat di sana tadi ya, dalam hati berpikir ini ke-6 tahun ini ulang tahun ke-6 atau peringatan meninggal yang ke-6 tahun ya. Akhirnya ya sudah sesuai dengan tema dari bacaan-bacaan hari ini, Tuhan tahu yang paling kita butuhkan, maka ya sudah saya bacakan seperti tadi, semoga tidak salah. Tuhan mengerti apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan, tetapi bukan berarti bahwa kita itu bisa meminta setiap hal sesuai dengan keinginan kita. Suatu hari seorang anak kecil berdoa, Tuhan, jadikan ya, Tokyo ibu kota Perancis. Si anak ini berdoa begitu, berulang-ulang dia menyebut itu, jadikan Tokyo. Tidak menyebut Perancis dia, jadikan Tokyo. Ibunya penasaran mendengar anaknya berdoa seperti itu. Nak, apa yang kamu maksud jadikan Tokyo? Ya, saya minta Tuhan jadikan Tokyo ibu kota Perancis. Tadi saya baru saja tadi pagi ulangan geografi. Saya jawab ibu kota Perancis, Tokyo. Tuhan tidak akan mengubah Tokyo menjadi ibu kota Perancis. Kadang-kadang di dalam doa tanpa sadar kita berpikir dan kita berharap Tuhan itu mengubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, apalagi ketika kita mendengarkan bacaan pertama hari ini, kita mendengarkan tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Ya, itu kesannya dengan adanya tawar-menawar itu seolah-olah negosiasi Abraham itu membuat Tuhan berubah. Tidak, sebetulnya dengan kisah tawar-menawar Abraham dengan Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, yang mau ditekankan adalah kerahiman dan belas kasih Tuhan. Justru belas kasih Tuhan yang mau ditekankan di sana. Jadi mau berapapun orang baik yang ada di sana, Tuhan tetap berpihak pada orang baik itu. Mau 50, mau 45, mau 30, sampai 10 tadi tawar-menawarnya itu. Nanti kalau dilanjutkan sampai 1, itu sama jawabannya. Kira-kira begitu. Tetapi kadang-kadang percakapan ini lalu diartikan kita itu bisa tawar-menawar dengan Tuhan supaya keinginan kita itu dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Percakapan antara Abraham dengan Tuhan justru mau menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak berubah dalam hal belas kasih. Belas kasih Tuhan itu tidak didasarkan pada jumlah. Ya, maka mau berapapun tetap Tuhan akan menyatakan belas kasih-Nya. Dan itu persis yang hendak ditekankan oleh Tuhan Yesus melalui doa yang diajarkannya. Doa Bapa kami sebagai contoh doa yang sangat singkat tetapi sangat lengkap. Doa itu mengajarkan bagaimana cara kita berdoa, karena muridnya jelas, seorang murid bertanya, Tuhan ajari kami berdoa. Dan ini sebetulnya menjadi kebiasaan dari murid meminta doa yang khas dari gurunya. Jadi kalau ada perguruan silat itu ada jurus khas dari perguruan silat itu. Nah, seorang guru juga biasanya memberikan doa seperti, maka dibandingkannya dengan Yohanes. Berikan kami doa seperti Yohanes memberikan doa untuk murid-muridnya. Maka Yesus memberikan doa itu, dan itu doa yang kita doakan sampai hari ini.
Tetapi kita mengulang-ulang doa itu kadang-kadang lalu karena begitu sering diulang-ulang, kita seringkali justru mungkin kehilangan makna dari doa yang sangat kaya yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan kita ketika berdoa, pertama-tama doa mesti diletakkan bagaimana ketika kita berdoa itu membiarkan kehendak Allah berkarya di dalam hidup kita. Maka dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, itu menjadi bagian awal yang disampaikan di dalam doa. Matius menambahkan jadilah kehendakmu. Jadi mau apapun nanti yang kita mohon, semuanya perlu diletakkan pada kesadaran ini. Jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu. Persoalannya seringkali kita lupa bahwa kita sudah mengucapkan bagian itu di awal, lebih fokusnya pada permohonannya, pada permintaan yang kita inginkan kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan. Hanya Yesus sudah tahu kecenderungan kita seperti itu. Maka ketika dia mengajarkan tentang permohonan yang dimohonkan untuk diri kita, itu sebetulnya juga sudah disiapkan sebagai sebuah doa yang bersifat formatif. Formatif itu artinya kalau kita mendoakannya dengan benar, maka itu sebetulnya membentuk diri kita untuk membangun kesadaran tentang kehendak Allah itu. 3 hal disampaikan di dalam permohonan. Berilah kami rezeki hari ini. Ampunilah kesalahan kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. 3 hal itu sebetulnya 3 hal yang mewakili perjalanan hidup manusia pada hari ini, pada masa lampau, dan pada masa yang akan datang. Rezeki untuk hari ini, ya kita berdoa untuk hari ini. Mohon ampun atas kesalahan berarti itu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan, berarti sesuatu di masa lampau. Tidak mungkin kita mohon ampun untuk sesuatu yang belum kita lakukan, kesalahan yang belum kita buat. Pasti memohon ampun itu untuk satu kesalahan yang sudah kita lakukan, maka itu adalah masa lampau. Mohon supaya jangan dimasukkan ke dalam pencobaan itu adalah tentang masa depan. Jangan sampai nanti saya masuk ke dalam pencobaan. Itu adalah doa untuk antisipasi. Maka luar biasa sebetulnya doa ini. Yesus mengajarkan kita untuk menyerahkan perjalanan hidup kita, baik itu di masa kini, masa lampau maupun masa depan. Dan pada saat yang sama sebetulnya ketika kita menyampaikan permohonan di dalam doa Bapa kami itu, kita mengundang hadirnya Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Kita mengundang hadirnya Allah Bapa dengan memohon rezeki. Kita menyadari Allah sebagai Allah pencipta dan Allah pemelihara kehidupan. Kita mengundang Allah Putra sebagai juru selamat dan penebus dengan memohon rahmat pengampunan. Yesuslah yang menebus dosa-dosa kita. Dia wafat karena untuk menggantikan dosa-dosa kita. Kita mengundang kehadiran Allah Roh Kudus untuk menjadi penghibur, untuk menjadi penunjuk jalan supaya kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Maka 3 hal itu sebetulnya juga sangat kaya. Ketika itu disadari, saya memohon penyertaan Tuhan untuk seluruh hidup saya, tetapi juga sekaligus saya menyadari memohon kehadiran Allah Tritunggal di dalam hidup saya. Dan menjadi menarik bahwa permohonan itu berkaitan satu sama lain. Kenapa doa mohon rezeki hari ini dilanjutkan dengan mohon pengampunan? Orang itu bisa mengampuni itu tidak cukup dengan hanya mengandalkan kekuatan manusiawi kita. Mengampuni itu butuh rahmat Allah, butuh kedekatan kita dengan Tuhan supaya kita bisa meniru kerahimannya. Maka rezeki yang dimohonkan juga sebetulnya tidak cukup kalau kita itu memohonkan rezeki jasmani.
Pernahkah kita di dalam doa ketika kita mendoakan doa Bapa kami itu, ketika kita memohonkan rezeki, kita menyadari bahwa yang kita mohonkan itu adalah rezeki rohani juga. Tidak sekedar rezeki jasmani. Bukan hanya makanan jasmani tetapi makanan rohani juga. Karena makanan rohani itulah yang akan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Kenapa kita harus bisa mengampuni? Karena kita memohon rahmat pengampunan. Kita memohon rahmat pengampunan, ya pasti tidak akan dikabulkan kalau kita sendiri tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan itu adalah bentuk nyata juga menjadi modal bagi kita untuk memohonkan rahmat tentang di masa depan. Saya bisa menyiapkan masa depan yang baik untuk tidak masuk ke dalam pencobaan ketika saya tidak terjelat lagi dengan masa lalu, dengan kesalahan diri saya, maupun masih menyimpan dendam masa lalu dengan orang lain. Maka saling berkaitan satu sama lain. Dalam doa yang diajarkan oleh Yesus yang sangat singkat ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa doa itu bukan membuat Allah berubah. Allah itu tetap sama. Maka itu yang ditegaskan oleh Yesus. Dikuduskan namamu. Kesadaran akan Tuhan yang kudus, yang mestinya kehendaknya lah yang tetap hadir di tengah-tengah kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah doa-doa yang kita lakukan itu mengubah hidupku? Hidup kita yang mendoakannya. Ketika kita menyadari bahwa saat berdoa Bapa kami kita memohonkan tentang masa kini, masa lalu dan masa depan, maka sebetulnya itulah kesadaran kita akan berkat yang kita perlukan untuk seluruh perjalanan hidup kita. Maka kalau hari ini secara khusus kita berdoa bagi kakek nenek, bagi lansia sedunia, ini hari kakek nenek sedunia. Kita berdoa untuk kakek nenek sedunia. Sebetulnya ini pas sekali, ya. Kalau kepada kita itu diwariskan doa Bapa kami, yang bicara tentang masa kini, masa lalu, dan masa depan. Untuk masa kini, ya, untuk oma opa yang sudah berumur ini, ya. Kadang-kadang bilang lansia itu sensitif, ya. Yang umurnya sudah banyak, ya, semakin banyak umurnya, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa secara fisik kita itu semakin berkurang, ya kan? Tidak seperti ketika masih muda lagi, ya. Dulu mungkin ketika masih muda naik gunung masih bisa, ya, jalan sepanjang berapa kilometer masih mampu. Sekarang ya mau tidak mau harus mengakui saya memang sudah tidak mampu secara fisik. Maka dibutuhkan rahmat Tuhan untuk hari ini, untuk kondisi fisik saya yang memang tidak bisa dipungkiri semakin menurun. Butuhkan rahmat Tuhan hari ini. Tetapi juga semakin banyak usia, tetapi pada saat yang sama kita semakin harus menyadari, semakin banyak usia kita itu semakin banyak dosa kita juga, kan? Semakin banyak waktu yang diberikan Tuhan, semakin banyak pula kecenderungan untuk diri kita untuk berbuat dosa. Maka semakin diperlukan juga untuk memohon ampun atas dosa-dosa kita di masa lalu. Tetapi itu sekaligus juga sebetulnya mendorong kita untuk permohonan pengampunan itu mendorong kita untuk bisa mengampuni siapapun yang masih ada di dalam hati kita dan masih kita simpan rasa dendam di dalam hati kita. Itu tentang masa lalu. Tentang masa depan, kita tidak tahu sampai berapa Tuhan memberikan usia kepada kita. Maka di masa depan, kalau hidup kita hari ini saja secara fisik, ya, kita sudah
hadapkan pada berbagai macam kerepotan, kita juga tidak tahu di masa depan seperti apa. Tetapi iman kita mengajarkan bagaimanapun keadaan kita di masa depan, kita tetap percayakan itu kepada Tuhan. Iman adalah antisipasi. Antisipasi itu artinya persiapan juga untuk masa depan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan kita alami di masa yang akan datang. Salah satu bentuk antisipasi itu sebetulnya, kalau di dalam gereja itu kan ada yang namanya sakramen pengurapan orang sakit. Ya, itu adalah antisipasi supaya orang ketika berada di dalam situasi yang berhadapan dengan bahaya maut itu tetap berada dalam keadaan beriman kepada Tuhan. Maka kadang-kadang sakramen itu lalu diberikan untuk beberapa kondisi yang masuk dalam kategori bahaya maut itu. Ya. Nah, lansia itu mendekati bahaya maut, jadi berada dalam kategori itu. Tetapi kadang-kadang kalau ditawarkan, mau tidak nanti dalam perayaan kumpul lansia ada sakramen pengurapan orang sakit, banyak yang menolak, ya, karena banyak yang takut mati. Karena pemahaman yang salah tentang sakramen pengurapan orang sakit. Saya sudah terima sakramen pengurapan, masih berdiri sampai hari ini di sini. Ya, Pak Sutrisno juga ya. Ada banyak yang menerima itu dan masih diberikan berkat Tuhan sampai hari ini. Karena memang kadang-kadang kita salah mengartikan itu. Karena itu sebetulnya adalah sama seperti yang didoakan oleh Yesus di dalam doa Bapa kami, doa tentang masa depan. Ketika kita menerima sakramen pengurapan orang sakit, itu sebetulnya itu sama dengan yang didoakan dalam doa Bapa kami, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan ketika saatnya kami masuk di dalam bahaya maut. Jangan biarkan kami meninggalkan iman kami. Ya. Jadi bukan janganlah kami biarkan ini cepat mati, bukan. Ya. Memohon rahmat Tuhan supaya di masa depan ketika kita dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi, saya tetap berpegang kepada iman. Nah, maka mari kita mohon rahmat supaya setiap kali kita mendoakan doa Bapa kami ini, kita tidak hanya mendoakannya sebagai doa yang dihafalkan, tetapi bagaimana kita mendalami apa yang diajarkan oleh Yesus ini, memaknainya di dalam hidup kita sehari-hari. Mendalami setiap kata yang kita ucapkan itu untuk diletakkan di dalam situasi hidup kita masing-masing. Ketika kita memohon rezeki kepada Tuhan, rezeki apa yang saya perlukan hari ini untuk Tuhan? Rezeki jasmani maupun rohani. Kadang-kadang rezeki rohani kita lupakan untuk kita mohon, kita hanya memohon rezeki jasmani. Ketika saya berdoa memohon rahmat pengampunan, siapa di dalam hidup saya yang masih belum saya ampuni hari ini? Nah, ini kan harus didaratkan sampai ke sana. Bukan hanya sekedar didoakan lewat-lewat saja. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, itu nanti didoakan cepat ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami ya. Karena kita masih belum mau mengampuni. Ya, ketika kita memohon rahmat, jangan masukkan ke dalam pencobaan. Kita boleh menyerahkan kepada Tuhan segala ketakutan-ketakutan, kekhawatiran kita di masa depan. Kalau demikian, maka doa yang sudah biasa, yang rutin, yang hafalan kita doakan itu akan menjadi doa yang lebih hidup untuk diri kita. Mari kita hening sejenak.